Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini khusus untuk kelas 12, saya akan memberikan latihan-latihan soal yang berhubungan dengan pokok bahasan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 ya. Nah, nanti di sini saya tampilkan soal-soal pilihan ganda yang diambil dari bekas UN, SBM, dan UTBK yang baru-baru ini ya. Oke, untuk selanjutnya kalian perhatikan cara kerja dengan menggunakan rumus-rumus cepat atau dengan gaya-gaya cepat ya. Sebab nanti kalian tetap menggunakan rumus-rumus cepat ya, karena soalnya adalah pilihan ganda. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian tiap soalnya. Oke, latihan 1 soal fisika. Saya percepat ya, supaya enak. Nah, soal di sini, ini soal nomor 1 itu bisa ditebak. Ini soal bekas UN ya, ujian nasional dulu. Nah, sekarang tekniknya yang kita perlukan. Teknik mengerjakan soal. Di sini bisa ditebak. Ini udah 80. Ya, ini pasti jawabannya sekitar 100. Kenapa? Karena begini. Nah, seorang berlari menempuh jarak 80. Nah, ini berarti ke utara. Ya. Ini 80. Taruh saja ini S1 ya. Nah, kemudian dia bergerak ke arah, membelok ke arah timur nih. Dari timur kanan kita, timur. Sejauh 80. Nah, kemudian dia balik lagi ke selatan. Atau gini, dia bukan ke selatan. Ya, dia ke selatan, sorry benar. Nah, ini sejauh 20. Ya. Nah, berarti nanti ini S1 dengan S3, S1 dengan S3 itu berlawanan arah. Berarti nanti S dengan S1 dikurangi S3. Nah, berarti 80 dikurangi 20 ya. Hasilnya itu 60 ya. 60 meter. Berarti nanti jawabnya kayak gini. Ini 60, yang ini 80 ya. Nah, ini berarti resultannya berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, berarti kalau ini 80, ini 60, berarti ini 80 kuadrat tambah 60 kuadrat, maka S-nya adalah 100 meter. Ya, gitu ya. Atau perbedaannya 100 meter. Nih. Optionnya option C. Kalian jangan perhatikan option dulu, kerjakan dulu yang dengan benar. Nanti option belakangan kita lihatnya ya. Terus jangan main tebak. Sebab yang namanya tebak itu kegagalannya ya 99% gitu ya. Maka hitung dulu. Oke. Kalau tidak bisa lewat dulu gitu. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Saya percepat ya. Ada. Di sini ada balok ya. Ada balok bermassa 3 kg ya. Kemudian dikenai gaya 5 Newton ke bawah dan 8 Newton ke atas. Nah, nanti sebelum mengerjakan soal kita gambar dulu. Ini ada gaya beratnya. Mg. Kenapa? Karena di sini diketahui adalah 3 kg. Berarti 30 ya Newton. Nah, sekarang selain gaya F1, F2 dan W atau Mg, itu ada gaya normal ke atas. Kenapa? Karena di sini ditanyakan T. Maka gunakan hukum Newton 1. Sigma Y sama dengan 0. Jadi kenapa Y? Karena dia bekerja pada semu Y. Nah, berarti ke atas ada 2, F2 dan normal. Berarti nanti normal ditambah F2 itu aja langsung aja di F1 ditambah W ya. Nah, ini berarti normal ditambah 8 sama dengan ini 30 ditambah 5 ya. Berarti 35. Maka normalnya itu 35 dikurangi 8. Berapa? Ini 27 Newton ya. Ini mah normal, ini mah Newton. Nah, maka nulisnya ini aja ya. Oke, itu jawabnya 27 Newton. Option A. Kebetulan ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kebut ya. Nah, udah dikebut saja biar cepat. Kita tidak membuang waktu karena ini slide-nya panjang nih. Oke, kita jawab ya. Gunakan rumus cepat. Ingat, rumus ini yang berhubungan dengan soal seperti ini. Berarti nanti A sama dengan G kurung ya. Udah? Nah, di sini M2 dikurangi koefisien gesekan yang bekerja pada M1 dibagi dengan M1 ditambah M2 ya. Tuh. Maka ini
masukkan aja ini 10 nih. M2-nya ini berarti 4 kg. 4. Koefisien gesekannya di sini tidak ada. Kenapa ini licin? Berarti langsung aja 0 ya. Kalikan 6 dibagi dengan 4 tambah 6 ya. Berarti ini 10. Cara dengan ini ya. Tutup dulu biar nggak kabur. Nih 4 dikurangin ya 4 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan sistem ini. Dia turun, kemudian dia bergerak ke arah kanan. Oke, jawabnya D, option D ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kebut-kebutan. Nah, saya percepat. Yap, nih. Oke. Nah, di sini ada benda yang sedang bergerak. Nah, pertanyaannya, tentukan jarak yang ditempuh benda antara 0 sampai 8. Ya, perhatikan ya. 0 ke 4 GLBB dipercepat. 4 ke 8 GLBB 4 ke 8 disebut GLB. 8 ke 12 itu GLBB dipercepat. Ya. Nah, pertanyaannya berapa jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh adalah luas grafik. Ya, luas grafik. Nah, grafiknya apa di sini? Grafiknya ada trapesium. Lanjut aja sekali guys. Jangan satu-satu. Ini 0 ke 4 berarti segitiga. 4 ke 8 berarti persegi lama ya. Nah, trapesium tinggal setengah kalikan 12. Kenapa 12? Karena tingginya adalah 12. Nah, kemudian dua garis yang sejajar berarti 4 ditambah ini 4, ini 8 ya. Oke. Sorry. Ini 8 ya, sorry. 8, ini 8 ya. Yang ini 4. Atau gini dulu. Ini 8, nah yang ini 4, sorry. 4 ya. Berarti nanti 4 ditambah 8. Ya. Nih, cara dengan ini. Ini berarti 6. 6 kali 12 berarti 72 meter. Ya, ini option A. Gitu. Oke, luas grafik. Grafiknya trapesium. Perhatikan untuk tiap grafiknya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini ada pegas ya. Di sini ada pegas ya. Kita gambar boleh, langsung juga boleh ya kalau bisa. Nah, kita gambar aja dulu, tenang aja. Nah, ini ada beban atau ditarik dengan gaya F. Berapa di situ? 20 Newton. Nah, ternyata dia meregang sejauh 5 cm. Nah, kemudian ditarik lagi sejauh 10 cm ya. Nah, sejauh 10 cm. Nah, ya, 10 cm. Nah, pertanyaannya energinya berapa? Energinya. Nah, data ini itu untuk cari K. Maka K sama dengan F per X. Ya. Dari mana nih? Dari F sama dengan KX ya. Gitu. Dari sini F sama dengan KX. Nah, F-nya adalah 20, kemudian X-nya 5 cm, ingat min 2 ya. Berarti ini 400 ya. Ini naikkan 4, ini 4 ya. Ini naikkan ke atas 100. Jadi 400 Newton. Nah, setelah itu masukkan ke sini. F itu setengah KX kuadrat. Nah, ini setengah kalikan 400 ya, kalikan 400 kalikan dengan 0,1 kuadrat kan. Ya. Berarti ini 200 kalikan 10 pangkat minus 2 ya. Ya udah, 2 Joule. Itu ya, itu jawabannya. Option A gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ngebut ya. Nih. Oke, dikebutkan aja biar ngebut ya, biar cepat mengerjakan soalnya. Mau digambar juga boleh, nggak juga mau masalah. Saya gambar ya, misalnya nih. Ya. Udah. Lumayan lah. Ini luas penembangnya A, misalkan ya. A1 ini A2. Nah, ternyata A1 di sini 2 kali A2. Nah, kemudian cepat rapat aliran di sini 4. Ini taruh saja P1 ya, atau P2 boleh. Ini meter per sekon. Nah, di sini ditanyakan berapa? Ini. Nah, berapa? Tinggal P1 A1 sama dengan P2 A2. Debit fluida atau kontinuitas ya. Ininya 4. Nah, A1-nya 2 A2. Ya, ini P2. Nah, udah. A2-nya tetap tidak bisa diganti, coret nih. Ini berarti ini V2 itu 8 ya.
tinggal kalikan. Kalian tidak usah lewat ini. Kalikan aja. Oh, ini 2 kali. Udah. Ini 2. Kalikan 48 gitu ya. Enteng kan? Nah, gitu. Makanya gini, di celah sempit berarti kecepatannya tinggi. Di celah yang besar atau di lubang yang besar berarti kecepatannya rendah. Itu aja prinsipnya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Gambarnya ya, gini. Letak titik berat bangun di bawah ya terhadap sumbu X. Nah, berarti kalau ada aturan terhadap sumbu X, kita tidak perlu nyari X 0 ya. Kita cari Y 0. Nah, udah ini beban. Beban apa bukan ini benda untuk benda 1. Ini 1, yang ini benda 2. Nah, misalkan bisa nggak dibagi 3? Bisa, tapi lama ya. Nah, sekarang benda 1 luasnya A1 ya. Itu 3 kali 8. Dari mana? Ini 3, yang ini oh bukan 3, bukan 8, 6 ya. 6, sorry. Ini berarti 18. Apa? Sentimeter persegi. Ya. Nah, kemudian cari Y1. Y1 itu ini. Dari sini, titik berat tengah-tengah ya, ke bawah. Y. Ini Y1. Nah, Y1 berapa? Setengah kalikan tinggi. Tingginya kan di situ adalah 3. Berarti 3/2. Dah, simpan dulu. A2. A2 yang mana? A2 adalah yang ini, segitiga. Berarti setengah kali alas. Alasnya berapa? Alasnya adalah 6 dikurangi 3. Berarti 3. Tingginya berapa? 6 kurangi 3 juga. Dari sini ke sini. Berarti 3. Ini 9/2. Benar? Y2. Nah, Y2 itu dihitungnya dari sini. Dari sini ke bawah ya. Berarti ini saja udah 3. Nah, yang ini itu 1/3 kali tinggi. Berarti 1/3 kali tinggi ditambah 3. Jangan tidak ditambah. Ya. Kenapa? Karena ini ke bawah ke sumbu X. Ya. Setengah 1/3 kalikan 3 ditambah 3. Ini udah jelas 4 kan? Ya. Nah, sekarang tinggal nyari Y0. Y0 itu berarti A1 Y1 ditambah A2 Y2. Oke. A1 ditambah A2. Saya hanya memperingatkan saja atau mengingatkan kembali untuk kalian yang lupa. Nah, A1 itu 18. Y1 itu 3/2. A2 itu 9/2. Y2 itu 4. Ya. Ini 18 ditambah 9/2. Ya. Oke. Ini 2 kali 18, berarti 30 apa? 2 kali 18. Ini 36. 36 tambah 9 berarti 45/2. Nah, di sini 18 dengan 2, coret ya. Coret. Nah, 9. Ini berarti berapa? 27. Nah, ditambah ini bentar. 13 ini 12 bukan 27 ya. Sorry. Ya. Jadi kacau nih. Nih. Ini yang ini 18 ini. Nah, Y2-nya 4, ini 8 ini 18 nih. 18. Nah, yang ini 9, nah ini berarti 27 ya. 27 ya. Oke. Nah, 27 ditambah 18. Ya, berarti 45. Nah, ini ke atas kan. Nah, berarti 2 kali 45 ya. Dibagi dengan 45. Hasilnya adalah 2 cm. Oke. Ini jawabannya. Gitu. Oke, nomor selanjutnya. Nah, saya percepat ya. Ya. Di sini ada sebuah benda bergerak dari titik A. Titik A itu puncak ya. Kemudian tambah kecepatan awal. Jika selama gerakan tidak ada gesekan, kecepatan berada di titik rendah. Nah, maksudnya di titik ini ya. Di titik ini. Kita hitung aja dulu. Nah, di sini berapa pada saat di sini? Nah, berarti ini kita gunakan hukum kekekalan energi. Taruh saja di sini keadaan 1, ya ini keadaan 2. Maka berlaku
Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Di 1 itu tidak ada energi lain kecuali energi potensial. Maka F1 sama dengan, nah di 2 juga sama, tidak ada energi potensial, yang ada adalah energi kinetik. Udah, berarti EK. Nah, berarti di sini MGH ya, sorry, MG kali H, kemudian di sini setengah M Pi kuadratnya. Oke, tinggal coret nih, maka Pi sama dengan akar atau ya akar 2G, 2 kali G kali H, 2GH ya. Nah, ini nanti diperoleh 2 kali 10 kalikan tingginya di situ 20 meter. Ya. 20. Ini berarti 20 meter per sekon. Soal ini bisa ditebak nih. Gampang ya. Akar 2GH aja. Gitu. Tanpa kecepatan awal. Kalau tanpa kecepatan awal rumusnya gini. Nah, kalau kecepatan awal berarti ini. Kalau ada kecepatan awal. P0 kuadrat tambah 2GH ya. Ini hitung-hitung mengingatkan kembali. Nah, berarti jawabannya berapa? Ya udah 20. Jadi option C gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pegas. Ada pegas 2 buah ya. Konsentrasi turunan berapa? Oh, gampang sekali nih. Perhatikan nih. Nah, gampang kalau ingat, kalau tidak ingat nah susah juga. Ini berarti paralel, jumlahkan aja K paralel ya. Itu berarti K1 ditambah K2 ya. Oret-oretan aja di sini. Ya. Nah, udah 3 ditambah 3 ya. Ini 6 Newton per meter. Ya. Nah, kemudian nanti yang ini diserikan ke bawah. Jadi boleh diganti rangkaiannya. Kalau sempat, kalau enggak ya udah nggak apa-apa dari sini aja. Ya. Nah, ini K3. Berarti seri 1 per K sama dengan K total sama dengan 1 per K paralel tadi ditambah 1 per K3 ya. Ini 1 per 6 ditambah 1 per 3 ya. Samakan suaranya ke 6. 6, 1, 6, 2 ya. Balikan. K total itu tinggal 6 per 3 ya. Ini 2. 2 apa? 2 Newton per meter ya. Ada kan? Wis, kenapa nih? Nggak ada nih. Tar nih. 6. 6. Oh, ini seharusnya ada 2 nih. Ada 2. Ada jawaban 2 nih. Ya, udah. Nih, 6. Benar nih. 1 per 6 tambah 1 per 3. 2. 1. 3. Balikan ya. 2. Oh iya dah, nggak apa-apa lah. Ini jawabannya 2. Mungkin ini lagi ngantuk ya, tadi ngetiknya. Seharusnya ini ada 2. Pilih aja lah di antara ini. Maka jawaban yang benar adalah 2. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nggak usah pusing dengan jawaban. Yang penting kalian harus ingat-ingat lagi rumusnya. Atau baca-baca lagi soal apa materi-materi sebelumnya. Di kelas 10 dan di kelas 11. Oke, lanjut. Nah, ini masih sama hukum kekeliruan energi. Nah, ditanyakan kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring. Nah, kalau misalkan esai, kalian boleh menggunakan ini. Ya, ini kodan 1, ya ini kodan 2. Nah, di sini ada sudut. Kalian tidak perlu menggunakan sudut. Kenapa? Karena di sini ada tinggi. Tak kecuali tidak ada tingginya. Diketahui ini ya. Ini misalkan berapa. Nah, baru nanti berlaku begini ya. EM sama dengan EM ya. Nah, karena di sini diketahui tingginya, udah aja langsung Pi sama dengan akar 2 GH ya, kayak yang tadi. Nanti kan masukkan 2 kali 10 kalikan 5 ya. Ini berarti jawabannya 10 meter per sekon. 2 kali 5 10, 100 akar 100 kan berarti 10 ya. Gitu. Nah, kecuali kalau di sini diketahui ya. Nah, nanti kalau ditanyakan berapa kecepatan, maka tinggal usaha sama dengan EK ya, usaha. Nah, usahanya siapa? Usaha yang ini. Berarti di sini ada gaya M,
G sinus theta. Nah, di sini nanti MGS sinus theta-nya. Dari sini theta sama dengan S-nya ini. Sama dengan setengah M pi kuadrat. Oke, coret. Nah, berarti nanti pi kuadrat, pi kuadrat setengah, ini berarti G S sinus theta-nya. Nah, maka pi akar dari 2G S sinus theta. Itu kalau diketahui S-nya, nah sudutnya mau dipakai gitu ya. Berarti harus ada GS sin theta. Oke, itu cara menjawab soal untuk yang benar-benar yang meluncur. Ini soalnya termasuk ringan-ringan juga ya. Oke. Nah, 10 soal kita bahas ya. Mudah-mudahan kalian ingat dengan rumus-rumus atau konsep-konsep yang dulu telah dipelajari. Oke. Nah, cukup sekian. Next video latihan 2 soal fisika nyambung ya dari video ini ke soal yang kedua. Nah, kalau ini bermanfaat untuk kalian ya, jangan lupa nih share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajari, dan tinggalkan pesan berupa like, komen, dan subscribe supaya kalian juga akan mendapat video-video baru yang berhubungan dengan soal latihan 2. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Pak, ada kesalahan dalam penampilan ini. Bila hati walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Semoga sukses.